Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan rangkaian pembahasan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara nama sifat Allah Al-Hakim, Al-Hakim, dan Al-Hakam. Di pagi hari ini hadirin kita akan menyelami nama dan sifat Allah Al-Latif. Bahkan nama ini pun kadang dijadikan nama orang, Pak, karena ingin seorang ayah, seorang ibu itu anaknya lembut, kemudian akhirnya dinamakan anaknya Latif. Nah, ada Bapak Latif di sini, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, secara bahasa memang dalam bahasa Arab pun Al-Latif itu diterjemahkan sebagai yang maha lembut. Tapi ternyata makna Al-Latif itu nanti para ulama menjelaskan bukan hanya berkonotasi maha lembut, tapi ada makna-makna yang lain. Di antaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-100, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Satu waktu hadirin Nabi Yusuf alaihissalam, ia mengatakan, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Nabi Yusuf kan mengatakan ini hadirin ketika setelah lama tidak bertemu dengan ayahnya, lama tidak bertemu dengan saudara-saudaranya, sampai kemudian Allah takdirkan dipertemukan kembali dengan ayahnya. Nah, Nabi Yusuf hadirin menganggap takdir Allah itu yang lama tidak bertemu dengan ayah, kemudian akhirnya dipertemukan kembali dengan ayahnya, itu adalah karena pengaturan Allah yang maha lembut sekali. Allah hadirin Bapak Ibu semua yang mengatur segala urusan-urusan kita, bahkan hal-hal yang paling lembut sekalipun, bahkan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, bahkan pada urusan-urusan yang kita hadirin anggap buruk, ternyata itu baik. Kita tidak suka, padahal apa yang Allah tetapkan itu adalah hal yang paling terbaik bagi kita. Itu diantara makna Al-Latif. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan 7 kali kata Al-Latif itu hadirin. Nah, Al-Latif itu secara bahasa berasal dari kata Al-Lutfu, maknanya kelembutan, Al-Bir, kebaikan. Jikalau ada orang di dalam bahasa Arab dia itu sangat baik, itu disebut juga dengan Al-Latif hadirin. Dia orang yang baik, termasuk kemuliaan. Makanya kalau ada seorang ibu yang dia itu sangat baik kepada anaknya, sangat lembut kepada anaknya, disebut dengan Ummun Latifah, seorang ibu yang baik, yang lembut. Makanya ada nama perempuan namanya Latifah. Nah, seharusnya dinamakan seperti itu, harusnya lembut. Makanya enak kalau misalnya namanya Latifah tapi suka marah-marah, Pak. Namanya Latifah tapi ternyata kasar. Nah, Ummun Latifah, seorang ibu yang sangat lembut. Di dalam surat Al-Mulk Allah sampaikan hadirin, Ala ya'lamu man khalaq
wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Sedangkan Dia, Allah, maha halus lagi maha mengetahui. Hadirin ikhwati iman, kita lihat sekarang penjelasan para ulama. Apa makna al-latif itu? Ini kata Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan makna al-latif itu huwal barru bi'ibadihi alladhi yaltafu lahu min haitsu la ya'lamun. Allah yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dialah Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya dari arah-arah yang tidak mereka ketahui. Hadirin Bapak Ibu semua, kita mungkin merasa Allah itu ya biasa saja. Tapi andaikan kita tersadar hadirin, berapa kali kita berbuat salah, tapi begitu maha lembutnya Allah, Allah itu menunggu kita untuk bertobat kepada Allah. Bahkan lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun Allah menunggu kita itu bertobat kepada Allah. Berapa kali kita berbuat dosa, tapi Allah tidak bosan-bosannya memberi nikmat kepada kita. Allah terus memberikan kebaikannya kepada kita, karena Dia Allah Al-Latif. Dialah Allah yang maha lembut. Wa yusabbibu lahum masalihahu min haitsu la yahtasibun. Dan Allah yang mendatangkan manfaat untuk hamba-hambanya dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa kali hadirin urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan kita hadirin, mungkin hubungan kita dengan teman, Allah mudahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Banyak urusan-urusan yang kita tidak memprediksikan. Kita butuh uang, ternyata Allah hadirkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita satu waktu sakit, Allah berikan kesembuhan dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadir. Kita butuh sesuatu, Allah hadirkan dari hal yang kita tidak sangka-sangka. Dan itu semua karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Latif. Nah, kalau kata Imam Ibnul Arabi, apa makna al-Latif itu? Alladzi yusilu ilaika arabaka fi rifqin. Dialah Allah yang menyampaikan keinginanmu dengan kelembutan. Hadirin, banyak doa yang mungkin kita tidak sadari Allah kabulkan. Berapa kali kita sakit tadi, Allah sembuhkan kita. Berapa kali kita kekurangan, Allah cukupi kita. Dan itu diantara kemahalembutan Allah. Padahal kita sadar hadirin, berapa kali kita berbuat salah, malas dalam beribadah, tapi tidak pernah bosan Allah selalu bersikap maha lembut kepada kita, memperkenankan segala keinginan kita dengan kelembutan-kelembutannya. Atau kata beliau, makna latafallah, Allah memberi kelembutan itu ialah awsala ilaika ma tuhibbu fi rifqin. Allah mengantarkan apa yang kamu sukai itu dengan penuh kelembutan. Nah, ini makna al-Latif. Nah, yang terakhir hadirin Bapak Ibu semua, ini kata Imam Asy-Syaukani. Ini penjelasan Imam Syaukani. Ini kita lihat dulu bagaimana para ulama memberikan definisi al-Latif. Kalau kata Imam Asy-Syaukani, makna al-Latif itu innallaha latif dalam Al-Quran itu maknanya la takhfa alaihi khafiyah bal yasilu ilmuhu ila kulli khafi. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah, karena Allah itu maha lembut, Allah itu maha halus. Hadirin, hal-hal yang paling lembut sekalipun hadirin, semut yang paling kecil Allah tahu sekali bagaimana struktur organ tubuhnya, Allah tahu sekali Pak. Air hadirin, Allah tahu sekali unsurnya seperti apa, Allah tahu sekali, karena Dialah Allah yang menciptakan. Bal yasilu ilmuhu ila kulli khafi, bahkan ilmunya itu sampai kepada segala yang tersembunyi, segala yang rahasia, segala yang tertutup, Allah itu maha tahu sekali. Nah,
Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, maka nih dari pengertian ini, dari penjelasan para ulama, kita dapat menyimpulkan Pak, makna Al-Latif itu pertama tentu yang utama adalah dialah Allah yang maha lembut, jadi yang bersikap lembut kepada hamba-hambanya. Dua, Allah yang sangat baik, hadirin, bersikap baik kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, di antara makna Al-Latif itu adalah Allah yang maha tahu segala hal yang paling rinci, yang paling kecil Allah itu tahu sekali. Itu makna Al-Latif. Nah, kalau dalam surat Asy-Syura, Bapak Ibu semua, Allah barengkan Al-Latif itu dengan rezeki yang Allah kehendaki, Pak. Seperti yang sudah kita bahas dulu dalam sifat Al-Qabid dan Al-Basit, Allah yang maha melapangkan dan Allah yang maha menyempitkan. Allah sebutkan kata latif dengan rezeki. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, Dia yang memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin, karena ada hikmah ilahiyah yang agung sekali dari ketetapan Allah, kenapa si fulan itu miskin, kenapa si fulan itu kaya, kenapa si fulan itu tadi sehat, kenapa si fulan itu sakit. Itu karena ada hikmah ilahiyah. Allah yang punya rencana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Andaikan Allah jadikan semua hamba-hambanya kaya, berlimpah hartanya, tabiat manusia itu, maka manusia itu akan melampaui batas, berpoya-poya, lupa kepada Allah. Atau sebaliknya, Allah jadikan semua orang itu miskin, maka Allah tidak mau. Hadirin, dunia ini terasa sempit, sengsara, orang akan binasa dengan kesulitan ini. Allah tidak mau. Ada keseimbangan yang luar biasa yang Allah tetapkan. Hadirin, si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan sakit, si fulan sehat, itu karena pengaturan Allah yang maha lembut. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, apa yang bisa kita ambil faidahnya dari makna Al-Latif ini? Pertama, hadirin, tidak ada satupun sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, demi Allah, Pak, setiap detiknya, bahkan sekian detiknya, Allah itu tahu sekali apa yang kita lakukan. Ketika kita di rumah, ketika kita di kantor, hadirin, ketika kita di jalan, apapun yang kita katakan dan kita perbuat, Allah itu maha tahu. Lihat nasihatnya Luqman Al-Hakim. Ini satu ayat yang luar biasa. Satu waktu Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya seperti ini, hadirin. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, Pak, innaha intaku mithqala habbatin, andaikan satu perbuatan itu sebesar biji sawi. Sawi itu sudah kecil, kemudian bijinya lagi. Andaikan perbuatan itu sebesar biji sawi, fatakun fi sakhrah, biji sawi itu berada di batu yang besar, tertutup. Au fis samawat, atau berada di langit. Au fil ardi, atau berada di dalam bumi sekalipun. Ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkannya. Hadirin, Allah pasti membalasnya, Allah pasti mengetahuinya. Kenapa? Innallaha latifun khabir, karena Allah itu maha lembut, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha halus, Allah itu maha mengetahui. Sebagian ulama tafsir, hadirin, itu menafsirkan ayat ini, pertama, itu terkait dengan rezeki, Pak. Apa maksud nasihat Luqman ini kepada anaknya? Maksudnya seperti ini, hadirin. Andaikan ada rezeki, Pak, yang itu harus adalah takdir kita dan itu hak kita yang pasti kita dapatkan. Rezeki itu tersembunyi, hadirin, kecil sekali.
baik di dalam batu ataupun disimpan di langit ataupun di dalam bumi, kalau rezeki itu milik kita, Allah pasti akan datangkan rezeki itu kepada kita. Hadirin, sebagian ulama menafsirkan itu maknanya rezeki. Makanya kan kata Nabi, ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Bertakwalah kalian kepada Allah, perindahlah kalian dalam bekerja, dalam mencari, dalam bekerja, kata Nabi, karena tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali sudah disempurnakan rezekinya. Makanya Bapak Ibu semua, hari ini kita belum meninggal itu sederhana, Pak, karena ada rezeki yang belum disempurnakan oleh Allah. Hadirin, Bapak Ibu semua, kalau loncat, Pak, dari lantai 5, kalau belum sempurna rezekinya, loncat ke bawah pun gak akan meninggal. Hadirin, kalau gak percaya boleh dicoba, Pak. Hadirin, karena Allah belum menyempurnakan rezekinya untuk kita. Nah, sebagian ulama menafsirkan ayat ini itu berkaitan dengan rezeki. Tapi sebagian ulama yang lain itu menafsirkan ayat ini berkaitan dengan dosa. Andaikan ada satu dosa, dosa itu kecil sekali, dosanya kecil, sebesar biji sawi. Hadirin, dosa apa kira-kira Bapak Ibu semua? Dosa yang kita lakukan dinilai, dicatatnya itu sebesar biji sawi, Pak. Itu apa, hadirin? Hanya sebesar biji sawi. Kemudian baik disimpan di dalam batu, di langit ataupun di bumi, Allah itu pasti tahu terhadap dosa itu, disembunyikan seperti apapun. Nah, makanya ini kata Imam Ar-Razi, kenapa Luqman Al-Hakim itu menyebutkan 4 hal ini, Pak? Biji sawi, kemudian batu yang besar, kemudian langit, keempat adalah bumi. Nah, beliau mengatakan dalam tafsirnya, qauluhu innaha in takum mithqala habbatin isyaratun ila sighar. Luqman Al-Hakim menyebutkan biji sawi itu sebagai isyarat sangat kecilnya. Kedua, fatakun fi sakhra. Allah sebutkan, atau Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, atau di dalam batu, isyaratun ilal hijar, sebagai isyarat sesuatu itu sangat tertutup. Yang pertama kecil, yang kedua sangat tertutup. Au fis samawat, atau di langit, isyaratun ilal bu'di, isyarat sesuatu itu sangat jauh. Hadirin. Dan yang terakhir, au fil ardi, atau disebutkannya di dalam bumi, di dalam tanah, isyaratun ilal zulumat, itu sebagai isyarat di tempat yang sangat gelap. Hadirin, Bapak Ibu semua, biasanya orang itu, hadirin, tidak tahu sesuatu itu. Kenapa? Pertama, karena sangat kecil. Akhirnya tidak tahu, Pak. Kita tidak akan ada tahu virus, bakteri, Pak. Hadirin, karena sangat kecil, kecuali kalau ada alat bantu yang lain, hadirin. Atau biasanya kita tidak tahu itu karena sesuatu itu sangat tertutup, rahasia. Hadirin, orang tidak mau diketahui, akhirnya orang rapat rahasia karena ditutup rahasia. Atau orang itu tidak tahu sesuatu itu, kenapa? Karena sangat jauh. Hadirin, orang tidak tahu, kalaupun tidak jauh, karena tempatnya sangat gelap, tidak bisa dilihat. Nah, 4 disebutkan, hadirin. 4 hal ini, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat tertutup, sesuatu yang sangat jauh sekalipun, sesuatu yang tersimpan di tempat yang sangat gelap sekalipun, ya'ti bihallah. Ini betapa indahnya bahasa Al-Quran. Allah pasti mengetahuinya terhadap perbuatan-perbuatan kita. Allah Maha tahu. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, atau di dalam, hadirin, nih, yang kedua, nah, Bapak Ibu semua, di antara faidah kita mempelajari Al-Latif, jika Allah mengetahui sekecil apapun urusan-urusan hambanya, maka sudah semestinya kita senang menghisap perkataan dan perbuatan kita. Allah itu Al-Latif, Pak. Yang sebesar biji sawi saja ditimbang oleh Allah, hadirin, ditimbang oleh Allah. Apalagi sholat berjamaah, Bapak Ibu semua, mengajinya hari ini, membaca Al-Qur'annya, bersedekahnya, berwakafnya, hadirin. Atau sebaliknya, naudzubillah, dosa-dosanya selain daripada itu. Andaikan dosa sebesar biji sawi saja tetap ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi amal-amal buruk yang lebih daripada itu pasti Allah akan tetap timbang.
wa nadha'ul mawazina bil qist wa nadha'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah sampaikan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada satu orang pun yang akan dirugikan oleh Allah. Kebaikan yang sekecil apapun ditimbang tidak akan dilebih-lebihkan. Hadirin, keburukan sekecil apapun tidak akan dilebih-lebihkan. Tapi untuk kebaikan, karena maha lembutnya Allah, Allah akan lipat gandakan kebaikan itu untuk kita semua. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, kata Allah, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tadi Bapak Ibu semua oleh Allah, ada seorang sahabat Pak, menjadikan 2 ayat dalam surat Al-Zalzalah itu jadi prinsip kehidupan. Karena saking istimewanya 2 ayat ini, Bapak Ibu semua, kalau kita pegang 2 ayat ini jadi prinsip hidup kita, pasti kita menjadi hamba yang soleh. Allah kan berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, hadirin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah dari kebaikan, yarah, dia pasti akan melihat Allah membalasnya kebaikan itu meskipun sebesar dzarrah. Hadirin, apa dzarrah itu? Sering saya ulang Bapak Ibu semua, ini supaya menguatkan kita dan mengingatkan kita. Dzarrah itu, kata Syekh Tontowi, kalau ada cahaya matahari masuk lewat jendela kita, kemudian kita lihat debu-debu kecil yang berterbangan, maka itu disebut dengan dzarrah. Tapi kalau cahaya mataharinya hilang, kira-kira debunya kelihatan nggak Pak? Tidak, saking kecilnya. Itu namanya dzarrah. Nah, kata Allah, hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita melakukan satu kebaikan, kebaikannya sebesar dzarrah, hadirin, seandainya sebesar dzarrah, Allah pasti akan membalasnya. Saya tanya hari ini Bapak Ibu semua, kira-kira kebaikan apa yang Allah timbang, yang Allah nilai kebaikan itu sebesar dzarrah, Pak? Kebaikan apa kira-kira, hadirin? Bapak Ibu semua pernah tidak satu waktu misalnya bersedekah, ada orang yang minta-minta Pak, misalnya, "Mam, tolong saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya biji sawi Pak, ngasih biji sawi." Pernah tidak, hadirin? Apa yang dimaksud disebutkan dzarrah, hadirin? Nih, para ulama menjelaskan, andaikan ada, Allah ingin menunjukkan sebenarnya gak ada kebaikan sebesar itu, hadirin. Tapi andaikan ada, itu pasti akan ditimbang dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keburukannya, hadirin. Andaikan ada satu keburukan sekecil dzarrah, pasti kita akan melihat rapih tercatat dengan baik dalam catatan amal-amal kita. Tidak akan diluputkan sedikit pun keburukan-keburukan itu, kecuali tercatat dengan baik dalam catatan-catatan amal-amal baik kita. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, cukup 2 ayat ini jadi bekal hidupku, aku tidak peduli dengan ayat-ayat yang lain. Karena hadirin, bayangkan Pak, kalau kita di dalam rumah kemudian kita berprinsip hidup, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika Bapak Ibu semua ketika di kantor bekerja punya prinsip, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika di dalam keadaan apapun, prinsip kehidupan ini, sekecil kebaikan akan kita dapatkan hasilnya, sekecil apapun keburukan akan ada siksanya. 2 ayat ini jadi prinsip. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, ini kalau kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan satu waktu ketika surat Al-Zalzalah ini turun, ini riwayat At-Tabari, turun, kebetulan Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk Pak, mendengar disampaikan langsung oleh Nabi SAW. Saat pertama kali Abu Bakar mendengar ayat ini, Abu Bakar langsung nangis, hadirin. Nangis Pak, nangis ketika membaca surat Al-Zalzalah. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, "Yubkini hadhihi surah ya Rasulullah, surat ini yang membuatku menangis."
Ini betapa lembutnya Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Abu Bakar sekali membaca Al-Zalzalah langsung menangis, Pak. Kita berapa kali baca Al-Zalzalah gak nangis-nangis, Pak. Satu kali turun ayat ini. Kenapa hadir Bapak Ibu semua? Karena Abu Bakar sadar sekali, andaikan sekecil apapun keburukan itu pasti Allah balas. Sedangkan Abu Bakar sadar, Pak. Abu Bakar pun sadar sebagai manusia mungkin banyak khilaf, banyak kekeliruan, banyak kelemahan. Padahal Abu Bakar itu orang yang pertama nanti masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Jangan tanya amal ibadahnya, jangan tanya kesolihannya, Pak. Tapi Abu Bakar begitu takutnya kepada Allah dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap keburukan itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Maka apa kata Nabi SAW ketika itu tadi? Laula annakum tukhti'una wa tudnibun fayaghfirallahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yudnibuna fayaghfir lahum. Nabi hadirin ini memberikan hiburan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya kata Nabi, kalian tidak berbuat salah dan berbuat dosa dan Allah tidak mengampuni kalian, niscaya Allah menciptakan satu kaum yang berbuat salah dan berdosa, kemudian Allah mengampuni mereka. Apa maksudnya hadirin? Nabi hadirin, tidak masalah seburuk apapun masa lalu kita, Pak. Tidak masalah. Sejelek apapun masa lalu kita, tapi yang bermasalah adalah ketika seorang tidak tulus mengakui kesalahan itu dan tidak bertobat kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq dengan ayat ini langsung luluh, takut sekali kepada Allah, keburukannya akan dibalas oleh Allah. Menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah benar. Andaikan Abu Bakar, kata Nabi, tidak berbuat dosa selama hidupnya, tidak pernah berbuat salah selama hidupnya, maka Allah akan ciptakan manusia yang lain untuk berbuat dosa. Maka Allah akan ciptakan manusia lain untuk berbuat dosa, kemudian Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Tadi Bapak Ibu semua. Tapi hadirin, ini hati-hati, jangan salah memahami hadis ini, Pak. Jadi hadis ini bukan berarti legitimasi dosa, bukan hadirin. Akhirnya kemudian ketika berarti Allah ciptakan itu sengaja kan agar kita berbuat dosa, bukan. Maksud Nabi SAW itu adalah kesalahan dosa manusia itu hadirin sangat dimaklumi. Siapa hadirin manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa kecuali Nabi SAW, kecuali para nabi, Pak, yang maksum dari dosa. Setiap orang itu punya kesalahan, keburukannya masing-masing. Tapi tadi yang paling pokok bukan karena keburukannya, tapi sejauh mana seorang hamba itu kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir tadi. Apa makna al-Latif itu? Apa yang dimaksud Allah Maha Lembut, Pak? Nah, satu sisi Maha Lembut itu dalam artian sikap Allah kepada kita sangat lembut, sangat baik. Di sisi yang lain, yang dimaksud Allah Maha Lembut itu adalah tadi, Pak, pengaturan Allah terhadap alam semesta. Saya ingin kutip terlebih dahulu hadis qudsi ini, hadirin. Dari Anas, dari Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jalla, Allah pernah satu waktu berfirman seperti ini, hadirin. Ini dalam hadis riwayat At-Tabrani, bahkan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Inna min ibadi man la yuslihu imanahu ilal faqr. Apa kata Allah? Di antara hamba-hambaku ada orang yang itu tidak akan baik keimanannya kecuali karena kefakiran. Kenapa Allah tetapkan fakir? Karena Allah tahu, Pak, si fulan itu akan baik keimanannya karena kefakiran. Wa in basattu alaihi afsadahu dzalik. Andaikan aku luaskan rezekinya, aku berikan kekayaan, pasti kekayaan itu akan merusak keimanannya. Lihat, Tuhan. Wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku, man la yuslihu imanahu ilal ghina. Ada orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan kekayaan.
Allah tetapkan Pak, dia si fulan kaya. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Andaikan aku jadikan dia fakir, maka kefakiran itu pasti akan merusak keimanannya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sihat. Di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali karena kesehatan. Allah jadikan si fulan sehat karena tahu dengan sehat itu si fulan baik keimanannya. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Kalau Allah aku jadikan sakit si fulan, bisa jadi sakit itu merusak keimanannya. Sebaliknya kata Allah, wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku man la yuslihu imanahu illa saqam. Ada yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan sakit. Kenapa Allah takdirkan, hadirin Bapak Ibu semua? Mungkin Allah takdirkan si fulan sakit Pak, karena tahu dengan sakit itu bisa jadi bertambah kualitas keimanannya kepada Allah. Berapa orang hadirin Bapak Ibu semua ketika ditakdirkan sakit semakin banyak berdoa, lirih ingat terhadap dosa ketika ditakdirkan sakit. Hadirin, biasanya orang itu semakin banyak mengingat Allah itu ketika sakit atau sehat hadirin? Ketika sakit lah orang itu Allah berikan sakit, karena Allah tahu sekali, Allah maha lembut sekali, tahu keadaan hadirin kejiwaan kita. Allah itu tahu sekali. Allah takdirkan si fulan. Wa inna min ibadi man la yatlubu baban minal ibadah. Di antara hamba-hambaku ada yang meminta satu pintu ibadah. Hadirin mungkin di antara kita Bapak Ibu semua ada yang ya Allah saya ingin, mungkin bapak-bapak suatu waktu saya ingin bacaan Al-Qurannya bagus seperti Ustaz Farhan Pak. Tapi ternyata udah bertahun-tahun belajar gak bagus-bagus baca Qurannya Pak. Allah tahan, kenapa? Fa'akufuhu, aku tidak berikan kenikmatan ibadah itu Pak. Kenapa? Likaila yadkhulul ujub, agar tidak ada ujub di dalam hatinya. Lihat Pak, bisa jadi ada orang dibukakan pintu ibadahnya, dia mungkin baca Qurannya bagus hadirin, dibukakan pintu ibadahnya ketika dia meminta, ya Allah saya ingin seperti si fulan dia banyak bersedekah. Andaikan Allah bukakan pintu rezeki kepada dirinya, bukan banyak bersedekah, kalaupun bersedekah dia pasti ujub hadirin. Dia ketika pintar membaca Al-Quran mungkin dia jadi ujub hadirin. Maka Allah tutup kenikmatan ibadah itu, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu sekali nih, betapa halusnya dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu semua kepada Allah, sebagaimana seorang ibu hadirin memperlakukan anaknya, ibu itu tidak akan pernah memberikan kepada anaknya yang diinginkan, yang disukai oleh anaknya ketika tahu apa yang diinginkan dan disukai itu adalah sesuatu yang buruk untuk anaknya. Itu gak akan mungkin Pak. Misalkan Pak, seorang anak sedang sakit hadirin Bapak Ibu semua ya, dia sakit, kemudian dokter, Bu mohon maaf ya anak ini gak boleh dikasih coklat dulu. Itu satu waktu kemudian anaknya mereka nangis Pak, ya ibu pengen coklat. Kira-kira seorang ibu yang sayang hadirin Bapak Ibu semua kepada anaknya ngasih coklat atau tidak Pak? Gak akan hadirin. Allah tahu sekali si fulan tidak diberi oleh Allah, si fulan tidak diberi oleh Allah, si fulan tidak diberi, karena saking sayangnya Al-Latif, saking maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Inni udbiru ibadi bi'ilmi bima fi qulubihim. Sungguh aku mengatur hamba-hambaku dengan pengetahuanku, kata Allah. Hanya Allah yang maha tahu terhadap hamba-hambanya dan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Inni alimun khabir. Sungguh aku itu maha mengetahui, hadir. Aku itu maha teliti. Bapak Ibu semuanya pada Allah, nih sebagai penutup pada kajian subuh kali ini, saya ingin mengutip perkataannya Imam Al-Ghazali Pak. Bagus sekali. Beliau itu kan menulis kitab Al-Maqsad Al-Asna. Ini beliau itu ulama ensiklopedis. Beliau punya karya di bidang filsafat, tasawuf, bidang fikih, bahkan termasuk beliau punya kitab khusus tentang Asmaul Husna Pak. Namanya Al-Maqsad Al-Asna. Nah, ini penjelasan beliau agak panjang. Saya bacakan terjemahnya saja. Ini kata beliau Pak. Sungguh kata beliau, yang benar-benar berhak atas nama ini Al-Latif, dialah dia yang mengetahui secara mendalam berbagai maslahat kebaikan yang halus dan tersembunyi.
baik yang sangat rumit maupun yang sangat lembut. Kemudian dia menyampaikannya kepada yang berhak dengan cara yang lembut, bukan dengan kekerasan. Apabila, kata Imam Al-Ghazali, kelembutan dalam perbuatan berpadu dengan kelembutan dalam ilmu, maka sempurnalah makna al-lutf. Hadirin, kenapa tadi Pak seorang ibu memberi tidak memberinya? Itu karena pengetahuan, Pak. Tahu sekali anaknya seperti apa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berbuat kepada kita karena Allah itu Maha tahu sekali. Bahkan hal yang paling rinci sekali Allah itu Maha tahu. Makanya Allah menetapkan dengan pengetahuannya. Maka sempurna makna lutf itu. Kemudian kata beliau, adapun pengetahuannya terhadap yang paling halus dan tersembunyi tidak mungkin bisa dirinci. Bahkan apa yang tersembunyi dalam ilmunya tampak jelas seperti yang terang. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan kita rinci Pak, pengaturan Allah yang begitu detail, jangankan alam dunia yang begitu luas ini Pak, Bapak Ibu semua, tolong rinci kenikmatan pengaturan Allah dalam tubuh kita Pak. Tolong rinci Pak. Yang kata para ilmuwan saja, mata kita ini memiliki 900.000 jaringan saraf yang hadirin mengatur. Satu saraf saja terganggu, semua akan terganggu. Betapa lembutnya Allah mengatur kita. Coba hadirin, rinci bagaimana pengaturan peredaran darah di dalam tubuh kita, sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Yang itu kita tidak punya kuasa sekali hadirin untuk mengatur apa yang ada di dalam jasad kita. Apalagi belum kita rinci bagaimana Allah menciptakan hewan, tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang luar biasa. Bermiliar-miliar jenis yang berbeda-beda Allah atur semua. Hadirin, bagaimana Allah ciptakan hadirin. Betapa rincinya api, air yang Allah ciptakan. Makanya ini beliau memberikan contoh yang sederhana hadir. Penciptaan janin di dalam rahim ibu dalam 3 kegelapan. Allah menjaganya di dalam janin, nutrisinya Allah beri hadir. Allah beri gizinya di dalam ketika seorang bayi itu berada di dalam rahim. Kemudian Allah mengilhamkan ketika lahir seorang anak itu langsung diberikan ilham oleh Allah bisa menyusui ibunya, menyusukan ibu, menyusu kepada ibunya. Padahal belum pernah diajarkan bayi itu ketika di dalam rahim. Atau bahkan anak ayam sekalipun ketika menetas dari telur, langsung Allah ilhamkan untuk mematuk biji-bijian tanpa diajarkan sekalipun. Dari mana seorang ekor ayam itu diajarkan oleh induknya ketika lahir diberikan biji-bijian, kemudian langsung bisa mematuk biji-bijian itu. Begitu rincinya Allah mengatur. Atau contoh lainnya kata Imam Al-Ghazali, ditundanya pertumbuhan gigi pada awal penciptaan. Bayi ketika lahir itu gak punya gigi Pak, karena memang belum butuh itu. Allah atur itu semua. Bayangkan Bapak Ibu semua, andaikan bayi terlahir Pak, giginya udah besar-besar semua. Hadir. Allah atur itu semua. Kemudian tumbuh gigi ketika sudah butuh untuk mengunyah makanan, lalu dibaginya gigi itu ada gigi geraham, gigi taring, gigi seri. Hadirin, Allah atur begitu halus lembut itu. Bayangkan andaikan gigi kita semua gigi geraham semua Pak. Hadirin, Allah atur. Siapa yang mengatur gigi kita sampai diatur begitu halus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk kebutuhan kita Allah atur gigi geraham kita, gigi seri kita, gigi taring kita. Bahkan lidahnya Allah jadikan membantu kita dalam mendorong mengunyah makanan. Hadirin, Allah jadikan lembut lidah ini. Bayangkan andaikan struktur lidah ini seperti gigi kerasnya Pak, Allah atur sedemikian rupa. Itu pengaturan Allah, bukan kuasa kita semua. Karena Allah itu Al-Latif, Allah yang maha lembut, Allah maha halus hadirin, yang mengatur segala urusan-urusan kita, bahkan yang paling rinci sekalipun. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, hanya itu mungkin pada pagi hari ini. Ini diantara makna Al-Latif nih sebagai penutup dari penjelasan Imam Al-Ghazali. Semoga dari bahasan ini hadirin semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak urusan hadirin yang kita tidak, bukan kuasa kita, dan semua itu diurus oleh Allah Al-Latif yang maha halus. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.